Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Khairul. Perkenalkan, nama saya Isna Aulia. Saya Nur Rahma. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang managing team. Manajemen tim adalah istilah yang mengacu pada berbagai kegiatan yang menyatukan dan memperkuat tim dalam perusahaan untuk melaksanakan kinerjanya. Tim adalah sebuah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan sebuah tugas. Pembinaan tim diperlukan untuk membuat suatu tim menjadi efektif. Karena tujuan tim adalah puncak kinerja individu, maka pembinaan tim juga untuk memotivasi kinerja baik di tingkat individu dan tim, dengan definisi tujuan yang ditetapkan pada tim daripada individu. Performance management adalah proses multilangkah yang digunakan dalam organisasi untuk mengelola kinerja karyawan. Ada 3 tahapan performance management timing yang dilakukan di awal, pertengahan, dan akhir siklus kerja, yakni goal setting atau planning, yaitu penyelarasan target dan rencana kerja melalui proses diskusi atasan dan bawahannya, yang dilihat dari goal specificity, goal difficulty, goal intensity, dan goal commitment. Feedback, yakni umpan balik dari atasan ke bawahan untuk memotivasi, dan performance appraisal, yaitu mengevaluasi pencapaian kinerja karyawan. Kerjasama tim di tempat kerja. Sebuah tim memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai, memiliki peran kepemimpinan bersama, dan memiliki tanggung jawab individu dan akuntabilitas bersama. Tim berdiskusi, membuat keputusan, dan melakukan pekerjaan nyata bersama-sama, dan mereka mengatur kinerja mereka dengan menilai produk kerja kolektif mereka. Ada 5 elemen yang membuat tim berfungsi, yaitu 1. Komitmen dan tujuan bersama. 2. Sasaran kinerja yang spesifik. 3. Keterampilan yang saling melengkapi. 4. Komitmen tentang bagaimana pekerjaan diselesaikan. 5. Akuntabilitas bersama. Jadi, pilihlah anggota tim berdasarkan kemampuan dan potensi keahlian mereka, bukan berdasarkan kepribadian mereka. Ada 8 faktor keberhasilan untuk memiliki keterampilan kolaborasi yang kuat, yaitu 1. Praktik-praktik hubungan yang khas. 2. Model peran kolaborasi di antara para eksekutif. 3. Pembentukan budaya hadiah di mana para manajer menjadi mentor bagi para karyawan. 4. Pelatihan dalam keterampilan menjalin hubungan. 5. Rasa kebersamaan. 6. Pemimpin yang serba bisa baik dalam hal tugas dan kepemimpinan orang. 7. Penggunaan hubungan warisan dengan baik. 8. Kejelasan peran dan ambiguitas pembicaraan. Pengembangan tim dari waktu ke waktu. Tim berkembang melalui berbagai tahap. Pada tahun 1965, psikolog pendidikan dari Ohio State University Bruce Tuckman mengembangkan tahapan yang menjelaskan kompleksitas dalam pengembangan tim. Model Tuckman mencakup 4 tahap, yaitu yang pertama, forming atau pembentukan, dimulai dengan anggota tim yang bahagia dan sopan saat mereka mengenal satu sama lain dan memahami pekerjaan yang akan mereka lakukan bersama. Yang kedua, storming atau penyerbuan, dimulai begitu pekerjaan sedang berlangsung dan tim mulai mengenal satu sama lain dan konflik serta tekanan proyek mulai terjadi. Yang ketiga, norming atau penormalan. Tim mulai menetapkan aturan jalan dan menentukan bagaimana mereka ingin bekerja sama. Yang keempat, performing atau pelaksanaan, berarti bahwa tim sedang berjalan dan mengalami beberapa keberhasilan dan mendapatkan daya tarik. Memulai tim startup. Perusahaan startup adalah badan usaha rintisan yang baru saja berjalan dan berfokus pada pencarian serta pengembangan target pasar. Manusia adalah aset terbesar yang dapat dimiliki perusahaan manapun, dan ini adalah keputusan yang sangat penting dalam lingkungan startup ketika Anda memiliki sumber daya yang terbatas. Dan sumber daya tersebut akan bertanggung jawab untuk membangun perusahaan dari bawah ke atas. Tim startup perlu memikirkan implikasi dari penugasan orang untuk peran tertentu, karena hal itu dapat menentukan kekuatan dan status keputusan mereka. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat mengelola tim.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi para manajer baru adalah mencari cara untuk menyeimbangkan semua tuntutan, baik dari tim maupun pemangku kepentingan dan konstituen di luar tim. Manajer tim harus berperan sebagai penyangga untuk faktor-faktor eksternal. Ini sehingga tidak menggagalkan atau mengalihkan perhatian tim dari tujuannya. Namun, manajer juga harus cukup memahami lingkungan eksternal dan memiliki kecerdasan emosional yang cukup untuk memahami kekuatan pemain atau situasi mana yang harus disintetiskan dalam tim untuk keuntungannya sendiri. Peluang dan tantangan dalam membangun tim. Banyak sumber konflik bagi sebuah tim. Apakah itu karena gangguan komunikasi, persaingan, pandangan, atau tujuan yang bersaing, perebutan kekuasaan, atau konflik antara kepribadian yang berbeda. Jika ditangani dengan buruk, konflik dapat menciptakan ketidakpercayaan dalam kelompok, dapat mengganggu kemajuan dan moral kelompok, dan dapat merugikan dalam membangun hubungan yang langgeng. Hal ini umumnya dipandang sebagai hal yang negatif. Namun, terdapat beberapa manfaat potensial dari konflik. Di antaranya adalah mendorong keragaman ide dan perspektif yang lebih besar dan membantu orang untuk lebih memahami sudut pandang yang berlawanan. Konflik juga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah tim dan dapat menyoroti poin-poin penting diskusi dan perdebatan yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Manfaat atau hasil utama lainnya dari konflik adalah bahwa sebuah tim yang saling mempercayai satu sama lain, anggota dan niat anggota-anggotanya akan muncul dari konflik untuk menjadi tim yang lebih kuat dan berkinerja lebih tinggi. Pemimpin tim memainkan peran yang sangat penting dalam kemampuan tim untuk mengatasi dan menavigasi konflik dengan sukses. Ada berbagai macam respon individu terhadap konflik. Ada respon konstruktif dan destruktif terhadap konflik, serta respon aktif dan pasif yang perlu kita kenali. Jika terjadi konflik dalam tim, tujuannya adalah untuk mendapatkan respon yang konstruktif untuk mendorong dialog, pembelajaran, dan resolusi. Tanggapan seperti ini pengambilan perspektif menciptakan solusi, mengekspresikan emosi, dan menjangkau dianggap sebagai respon aktif dan konstruktif terhadap konflik. Berpikir reflektif, menunda respon, dan beradaptasi dianggap sebagai respon pasif dan konstruktif terhadap konflik. Singkatnya, konflik tidak pernah mudah untuk dilalui oleh seorang individu atau tim. Tetapi, konflik dapat dan harus dilakukan. Memberi penjelasan kepada tim tentang area konflik dan perspektif yang berbeda dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap pertumbuhan dan kinerja tim di masa depan dan harus dikelola secara konstruktif. Keragaman tim. Keragaman dapat memunculkan sudut pandang yang berlawanan dan perspektif serta informasi yang berbeda yang mungkin tidak dipertimbangkan jika tim lebih homogen. Tim yang beragam dengan demikian dibuat lebih pintar dengan menyatukan berbagai informasi, sumber, dan pengalaman untuk pengambilan keputusan. Keragaman adalah kata yang sangat umum digunakan saat ini. Namun, pentingnya keragaman dan membangun tim yang beragam terkadang hilang dalam proses normal dalam menjalankan bisnis. Keragaman dalam tim juga mengarah pada inovasi yang lebih besar, yakni yang pertama, hubungan positif antara keragaman manajemen dan inovasi. Yang kedua, dorongan inovasi tidak terbatas pada satu jenis keragaman. Dan yang ketiga, untuk mencapai potensinya, keragaman gender perlu melampaui tokenisme. Tim multikultural. Tim multikultural adalah tim yang terdiri dari beberapa anggota dengan latar belakang yang beragam. Ada 4 perbedaan budaya yang utama dapat menyebabkan konflik destruktif dalam sebuah tim. Perbedaan yang pertama adalah komunikasi langsung dan tidak langsung. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik karena komunikasi langsung dianggap lebih efektif bagi sebagian orang, dan komunikasi tidak langsung dapat dianggap tidak produktif dan pasif-agresif dalam interaksi tim. Perbedaan yang kedua adalah aksen dan kefasihan. Ketika anggota tim tidak berbicara dalam satu bahasa yang sama, mungkin ada satu bahasa yang mendominasi interaksi kelompok dan
Yang tidak berbicara mungkin merasa ditinggalkan. Perbedaan yang ketiga adalah perbedaan sikap terhadap hierarki atau pangkat kedudukan. Beberapa budaya sangat menghormati hierarki atau pangkat kedudukan dan akan memperlakukan anggota tim berdasarkan hierarki atau pangkat kedudukan tersebut. Dan perbedaan yang terakhir adalah konflik norma dan pengambilan keputusan. Budaya yang berbeda membuat keputusan dengan cara yang berbeda juga. Perbedaan budaya ini contohnya pengambilan keputusan, komunikasi, interaksi antara anggota tim. Yang terakhir, kami akan membahas memahami rekan kerja global. Yang pertama, berpikiran terbuka dan melihat situasi dari sudut pandang mereka. Yang kedua, saling menghargai perbedaan setiap anggota tim. Dan yang ketiga, kita harus memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian sesama anggota untuk mencapai tujuan bersama. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.